Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Redaksi Mustafa. Hari ini kembali kita bertemu untuk membahas salah satu topik tentang periklanan. Pada hari ini kita akan membahas tentang jenis dan format iklan. Ini agenda kita pada hari ini. Pertama kita akan membahas tentang jenis iklan, apa saja yang termasuk dalam jenis iklan, kemudian bagaimana format yang disajikan di dalam sebuah iklan, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Untuk diskusi mungkin kita bisa memberikan pertanyaan, komentar di kolom komentar channel ini. Pertama kita akan bahas tentang jenis iklan. Yang pertama itu disebut dengan iklan konsumen. Iklan konsumen itu adalah iklan yang memberikan pesan tentang barang-barang yang biasa dikonsumsi oleh warga masyarakat. Ya, ada barang-barang itu yang bentuknya consumer goods, dalam arti barang-barang yang biasa dikonsumsi, dan ada bentuknya itu yang durable goods atau barang-barang yang tahan lama. Maka iklan konsumen itu punya ciri khas 3 paling tidak. Pertama, dia selalu mengiklankan barang-barang konsumen. Barang-barang konsumen itu misalnya barang-barang yang habis pakai, misalnya sampo, misalnya sabun, lalu ada beras. Itu barang-barang yang kemudian biasa dikonsumsi oleh masyarakat kita, baik sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian ada barang tahan lama. Barang tahan lama ini misalnya barang yang kalau diolah dia menjadi tahan lama. Semen misalnya. Lalu ada pasir yang kalau diolah dia menjadi tahan lama. Itu biasanya semen terutama itu biasanya juga diiklankan oleh para produsen karena dianggap sebagai barang-barang yang memang juga dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, iklan konsumen itu juga menyasar lapisan sosial. Jadi barang-barang yang consumer goods dan barang-barang yang durable goods itu diiklankan untuk menyisir lapisan sosial tertentu. Katakanlah ada mobil, kita anggap ini sebagai barang-barang yang tahan lama. Itu kemudian kalau diiklankan, tidak semua lapisan sosial sebenarnya menjadi target iklannya. Tapi itu menjadi target iklan dari orang-orang yang punya uang atau kemampuan untuk membelinya. Begitu juga misalnya merek sampo, merek sabun, itu kadang-kadang ada klasifikasi sosialnya, sehingga kemudian tidak semua orang menjadi target dari iklan konsumen. Tentu sesuai dengan kemampuan warga masyarakat untuk membeli, karena biasanya harga itu tidak ditetapkan di dalam iklan, tapi justru kemudian ada ditetapkan itu oleh toko atau kedai yang akan menjual barang-barang tersebut. Jadi iklan konsumen pada intinya hanya bicara kadang tentang mereknya, tentang mutunya, tentang kemudian tahan lamanya, dan kemudian dia secara tersirat mengiklankan tentang lapisan sosial mana yang kemudian menjadi targetnya. Kemudian yang kedua ada iklan antar bisnis. Iklan antar bisnis itu prinsipnya adalah iklan yang mempromosikan barang dan jasa non-konsumen. Iklan ini adalah iklan antar perusahaan. Ya. Jadi iklan ini misalnya antara produsen dengan produsen yang saling membutuhkan. Misalnya ada pengusaha lele ingin memasarkan lelenya kepada pengusaha pecel lele. Maka bertemulah mereka di dalam iklan antar bisnis karena ingin mempromosikan barang dan jasa. Nah, ciri khasnya itu pengiklan sama-sama perusahaan. Itu paling penting kalau kita bicara tentang iklan antar bisnis. Yang kedua, informasinya itu teknis dan terperinci. Ya, informasinya teknis, terinci, informatif. Jadi misalnya soal spesifikasi barang dijelaskan secara rinci di dalam iklan mereka. Biasanya pada perusahaan-perusahaan yang mapan itu mereka memakai biro iklan khusus. Dan biasanya biaya iklannya lebih mahal karena
harus membuat konten yang betul-betul kemudian menarik bagi orang yang menerima, karena yang menerima juga adalah perusahaan. Dan biasanya iklan jenis ini tidak banyak, karena untuk menekan biaya, perusahaan-perusahaan biasanya tidak membuat iklan ini dalam bentuk yang banyak. Ya, walaupun sekarang misalnya bisa melalui media sosial tertentu, tapi kadang-kadang tanpa biro iklan khusus, kadang-kadang pesan yang ingin disampaikan justru bisa kontraproduktif. Oleh karena itu perlu kiranya perusahaan mengkaji lebih dalam soal bagaimana menawarkan barang kepada perusahaan lain, karena perusahaan lain juga pasti dijejali oleh iklan-iklan dari perusahaan produsen-produsen lain. Oleh karena itu menaklukkan para perusahaan-perusahaan ini tentu membutuhkan bahasa iklan yang jauh lebih mantap, lebih kemudian menyentuh perusahaan-perusahaan yang menerimanya. Kemudian yang ketiga ada iklan eceran. Iklan eceran ini dibuat oleh pengecer kepada konsumen melalui mitranya, yaitu toko. Jadi kalau misalnya Anda temukan ada iklan diskon di toko-toko beli 1 dapat 2, itu iklan eceran. Atau mereka mencantumkan harga, itu iklan eceran. Nah, ciri khasnya itu adalah ini, ya. Ciri khas iklan eceran itu yang pertama dia unik. Biasanya dia dibikin berbeda dengan yang lain, dengan desain yang bagus, cukup mencolok. Biasanya mereka menonjolkan gambarnya besar, lalu kemudian sehingga kemudian orang tertarik untuk melihatnya atau bisa dilihat oleh banyak orang dari berbagai sisi. Lalu menonjolkan jenis, biasanya jenis barang apa sebenarnya yang sedang dia pasarkan, apakah consumer goods, apa durable goods atau yang lainnya, apakah ini pakaian jadi, apakah ini pakaian yang kemudian musim dingin dan lain sebagainya, itu ditonjolkan dalam iklan mereka. Dan biasanya juga ditonjolkan harganya, sehingga kemudian orang mendapatkan informasi yang lengkap kalau misalnya melihat iklan-iklan eceran yang ada di toko-toko yang dipajang, terutama di mall, karena banyak iklan eceran yang bisa Anda temukan. Kemudian ada iklan keuangan. Iklan keuangan ini adalah iklan yang dibuat oleh bank, jasa tabungan, asuransi, dan investasi. Iklan keuangan itu biasanya ada di akhir tahun. Dan biasanya mereka tidak memasang di media massa seperti televisi atau radio atau lembaga penyiaran. Biasanya mereka lebih banyak di majalah atau koran, karena iklannya akan terperinci. Apa ciri khas dari iklan keuangan? Pertama, iklannya lebih sering di koran atau majalah. Kenapa di koran atau majalah? Karena menyita halaman yang luas. Mereka biasanya bicara tentang tentang pemaparan keuntungan. Jadi berapa laba tahun ini, berapa neraca keuangan perusahaan, itu yang ditampilkan. Sehingga kemudian dengan bicara seperti itu, maka dia akan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan reputasi perusahaan yang disematkan dalam iklan ini. Jadi misalnya nanti di akhir tahun silakan Anda lihat koran-koran, biasanya akan ada iklan dari bank apa, itu kan bicara berapa neraca keuangan setahun terakhir, berapa laba perusahaan bank itu setahun terakhir. Sehingga dengan adanya keuntungan-keuntungan itu, orang yang ingin invest, katakanlah dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain sebagainya, itu akan percaya, oh ini perusahaan bonafit, mereka selalu untung. Berarti juga akan ada keuntungan bagi kita yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Jadi target iklan ini adalah memang kepercayaan. Ya, kepercayaan, sehingga dengan demikian bank kemudian ketika orang datang ke banknya bisa menawarkan berbagai produk-produk investasi yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat, atau dalam arti kata saling menguntungkan antara perusahaan dengan nasabah yang ingin berinvest di perusahaan lembaga keuangan tersebut. Kemudian yang kelima ada iklan rekrutmen. Iklan rekrutmen ini adalah iklan yang ditujukan merekrut calon pegawai atau promosi jabatan pegawai. Ya, pegawai di sini maksudnya bukan pegawai pemerintah saja, tapi juga pegawai swasta. Ya. Apa ciri khasnya? Pertama, dia menarik sebanyak mungkin pelamar. Jadi terbuka untuk umum. Kalau orang bikin iklan rekrutmen itu biasanya
tujuannya adalah menarik sebanyak mungkin pelamar. Yang kedua, efisiensi biaya. Karena biasanya dia bikin iklannya itu satu iklan di satu media misalnya, itu biasanya biayanya tidak begitu banyak, tapi orang banyak yang daftar. Apalagi kalau posisinya itu salary-nya luar biasa, gaji yang ditawarkan besar, pasti orang akan banyak melamar. Dan biasanya mereka menggunakan biro rekrutmen untuk meneliti pelamar. Jadi mereka biasanya pakai biro rekrutmen dari profesional untuk meneliti berkas, menguji psikotes dan lain sebagainya, supaya mereka mendapatkan pelamar yang memang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Yang keempat, sebaiknya iklan itu ditulis secara cermat. Jadi apa syarat-syaratnya, apa syarat administrasinya, apa syarat kompetensinya, itu ditulis secara teliti dan detail, sehingga iklan ini bisa diketahui banyak orang, dan juga kemudian orang-orang yang melamar itu sudah punya kualifikasi seperti yang diminta oleh iklan ini. Kemudian secara garis besar, iklan itu sebenarnya terbagi dua. Ada iklan standar. Iklan standar ini adalah iklan yang sifatnya untuk komersial. Ya, jadi iklan-iklan yang sifatnya ingin profit oriented dalam arti ekonomi, keuangan, maka itu termasuk dalam kategori iklan standar. Yang kedua, ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat, yang iklannya itu lebih banyak mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, untuk kemudian mengikuti apa yang diminta oleh iklan itu. Misalnya ajakan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak pada masa pandemi, itu adalah bentuk-bentuk iklan layanan masyarakat. Kemudian yang kedua, format iklan. Secara garis besar, format iklan itu terbagi dua. Pertama, ada yang disebut dengan problem and solution format. Problem solution format itu apabila ada iklan yang menampilkan masalah dan kemudian memberikan solusi. Walaupun kadang-kadang masalahnya tidak didetailkan, tetapi tiba-tiba ada solusi. Nah, meskipun memuat masalah dan solusi, sebenarnya membuat iklan dengan format ini tidak mudah, karena kita harus kemudian bisa meyakinkan kepada audiens bahwa masalah yang kita tampilkan itu juga adalah masalah mereka, dan solusi yang kita tampilkan itu menurut mereka juga adalah solusi seperti yang mereka inginkan. Jadi tidak gampang, karena ini butuh butuh riset tentunya untuk mengidentifikasi benarkah apa yang kita anggap sebagai masalah juga menjadi masalah di tengah masyarakat. Ini ada contoh iklan yang katanya bad mood lalu bisa bikin good mood kalau misalnya kita konsumsi produk ini, ya. Ini contoh iklan problem and solution format. Yang kemudian ini juga ada contoh iklan Ramayana yang ini muncul tiba-tiba dari rice cooker. Iklan ini dibikin oleh Rai Jayadiningrat dan Jayadiningrat, dan ini menampilkan seorang pemuda yang rindu kepada orang tuanya, ingin pulang kampung, dapat THR lalu kemudian dirampok oleh preman. Lalu kemudian dia dapat bantuan lagi, akhirnya dia pergi menghabiskan uangnya ke Ramayana. Jadi ada masalah, lalu kemudian ada solusi yang diberikan oleh iklan ini. Ini juga ada iklan dari Aqua. Aqua mengatakan kalau kurang fokus ketika naik motor, solusinya ada Aqua. Nah, soal ini apakah benar sebagai solusi, silahkan Anda buktikan sendiri. Kemudian yang kedua ada slice of life format. Slice of life format itu kalau iklannya memakai dua orang model yang bertolak belakang satu sama lain. Keduanya punya produk yang dipakai. Jadi biasanya produk yang pertama itu tidak dijelaskan mereknya apa, dia biasanya bilang itu merek lain. Lalu kemudian yang kedua ditonjolkan merek yang mau diiklankan. Nah, pada akhirnya di antara ini ditonjolkan bahwa merek yang kedua atau merek yang ingin ditonjolkan itu disukai, ya, disukai oleh salah satu di antara dua model itu yang kemudian mereka pakai, dan itulah yang terbaik menurut
iklan ini. Jadi formatnya adalah format mengcompare atau membandingkan antara yang satu dengan produk yang lain. Ini contohnya ada iklan Quaker. Ya, ketika tanpa Quaker atau misalnya dia tidak memakai Quaker, maka ketika berbunyi alarmnya dia matikan. Tapi ketika dengan Quaker, ketika berbunyi alarmnya, Hamis Daud, suaminya Raisa ini tersenyum. Artinya ini ada dua format yang berbeda. Kalau kita tidak pakai Quaker, maka ini kita akan matikan atau ketika bangun pagi itu kita tidak senang dibangunkan ketika pagi, tapi ketika dengan Quaker kita tersenyum karena kita akan sarapan dengan Quaker, itu membuat hidup kita jauh lebih sehat. Ini mungkin makna dari iklan yang seperti slice of life format ini. Saudara-saudara sekalian, inilah akhir dari pertemuan kita hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada tanggapan dan lain sebagainya, silahkan Anda sampaikan di kolom komentar kami. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.